yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan
cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkatmu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Selidiki hatiku, apa ku mengasihimu, ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan. Yang telah kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Lagu cintaku, lagu cinta untukmu. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas saudara dan vitamin,
istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saat ini, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan kembali virus COVID-19 setelah mudik lebaran. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Topka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja KS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita masuk ke tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perkenanannya atas pembangunan gedung ibadah gereja kita yang Tuhan lancarkan. Bahkan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita terus doakan proses pengadaan ruangan-ruangan untuk kegiatan gereja kita seperti main hall, ruang pertemuan, ruang komunal, kafe, ruang studio, dan ruangan-ruangan lainnya di Ruko Aldiron dan Mogot. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk memberikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata MTH dengan tema Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dan disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan atas penyerahannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Senang sekali berjumpa lagi di ibadah live stream GKS FBC. Apa kabarnya saudara? Amin. Luar biasa, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yuardinuwate. Saudara, saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyembah, memuji, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lukis cakrawala merangkai jagat.
Tuhan yang berkuasa. Amin. Engkau Raja di atas segala Haleluya. raja. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan. Kami rindukan urapan lawatan. Kebangkitan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beris akan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beris Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Amin. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami siap dipulihkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap dibentuk oleh-Mu Bapa. Amin. Terima kasih. Roh Kudus, mengalirlah saat ini. Terima kasih. Penuhi hati kami, penuhi jiwa kami. Terima kasih. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni.
Hurabaskira da 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 da. Ku angkat hatiku, kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang kekudusan-Mu Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Terima kasih. Haleluya Tuhan. Di saat kami menyembah, memuji-Mu Tuhan, Roh Kudus mengalir, memulihkan kami, mengubahkan kami. Saudara, siapkan hatimu lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia-Nya. Sampai hari ini kita masih bisa menyembah, memuji Tuhan, bisa beribadah itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, oleh kasih karunia-Nya masih diberikan kesempatan hari ini untuk bisa kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita pada hari ini, dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Nah, seringkali kita mengalami pembentukan itu, kadang-kadang merasa diri kita itu, kenapa ya masalah terus terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan izinkan itu semua supaya kita dibuat lebih baik lagi. Supaya kasih Tuhan lebih baik lagi dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Yeremia pasal 18. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop dari LAI, pelajaran dari pekerja tukang periuk. Ayat pertama dan seterusnya demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai seterusnya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka." Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat menarik sekali, dan dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Bagaimana supaya kita lebih baik di tangan Tuhan?
Nah, kalau kita lihat tadi firman Tuhan, dia mengajarkan kepada kita, seorang Yeremia, Nabi Yeremia, diajar bagaimana dia bisa melihat seorang tukang periuk, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana suatu hari Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana Yeremia dapat melihat tukang periuk bekerja membuat sebuah bejana dari tanah liat. Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Haleluya. Sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku. Pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh seorang tukang periuk dalam membuat sebuah bejana dari tanah liat. Nah, melalui proses ini kita mempelajari dan melihat apa yang sedang dan ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat penting sekali buat kita ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka semuanya itu sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan sebenarnya. Jadi kita tidak perlu takut terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Entah itu proses pembentukan yang keras, entahkah itu mudah, atau mungkin proses pembentukan yang lebih keras lagi. Tujuannya supaya apa? Kita jauh lebih baik lagi. Yeremia pasal 18 ayat 4-6 ini jelas sekali. Dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya. Nah, kembali menjadi apa? Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Tuhan merindukan kita ini sebagai bentuk sebuah bejana yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Tentu bukan maunya kita. Semuanya itu adalah maunya Tuhan. Nah, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti tugas kita adalah hanya menerima, merespon, dan taat saja. Kita tidak bisa membantah. Semakin kita membantah Bapak Ibu Saudaraku, maka semakin rusak Saudaraku. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Karena standarnya adalah apa yang Tuhan mau. Nah, jadi kalau kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan, ya tugas kita adalah hanya taat saja, nikmati saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar ada 7 langkah proses pembuatan bejana. Langkah pertama Bapak Ibu Saudaraku, yang harus dilakukan oleh tukang bejana Bapak Ibu Saudaraku, dia mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah itu. Nah, gelembung udara yang tersisa dapat memuai pada saat tanah liat dipanaskan dan pada saat dibakar Bapak Ibu Saudaraku, sehingga dapat merusak bentuk atau bahkan menimbulkan keretakan pada bentuk. Nah, proses ini dilakukan dengan apa? Menginjak-injak tanah liat, atau jika dengan mesin modern Bapak Ibu Saudaraku, tanah liat itu dipres Bapak Ibu Saudaraku, supaya tidak ada gelembung-gelembung dalamnya. Karena kalau ada gelembung-gelembung udara di dalamnya, maka proses pembentukan akan memakan waktu yang lama dan itu akan membuat kerusakan-kerusakan. Nah, apa yang menjadi proses penggelembungan dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Nah, apa aplikasinya dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, perlu dilihat bahwa gelembung udara di sini adalah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi gelembung-gelembung udara itu harus dikeluarkan terlebih dahulu supaya tanah itu padat, ya. Tanah yang dibentuk itu padat dan tidak ada gelembung-gelembungnya. Sehingga pada waktu nanti diadakan pemanasan Bapak Ibu Saudaraku, maka tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk ini ya tidak mengalami kerusakan. Nah, Tuhan juga mau seperti tanah liat itu kita di tangannya Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus terangkat dalam kehidupan kita, ya. Segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita harus menyingkir dulu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Harus diangkat, harus dihancurkan dalam kehidupan kita. Supaya apa Saudaraku? Supaya Tuhan bisa membentuk kita sesuai dengan kehendaknya dengan maksimal Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, banyak kekosongan dalam hati kita yang harus dihilangkan. Jadi kekosongan ini banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku.
Nah, kekosongan ini akan mengganggu setiap langkah hidup kita. Nah, dan akan membuat kita tidak fokus dalam melakukan firman Tuhan. Jadi banyak sekali kekosongan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, melalui berbagai masalah yang Tuhan izinkan, kita akan dibersihkan dari gelembung-gelembung kekosongan tadi. Jadi ada bagian-bagian yang kosong dalam kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 Bapak Ibu Saudaraku, jelas sekali bahwa segala hal yang tidak berkenan ini, nah seperti misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sakit hati, amarah, dendam, akar kejahatan, kekecewaan, ketakutan, kesombongan dan lainnya harus dibersihkan dalam kehidupan kita. Supaya apa saudaraku? Supaya kita betul-betul menjadi bejana yang baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita supaya kita segambar dengan Dia, supaya kita itu serupa dengan Dia, supaya kita segambar dengan Khaliknya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Nah ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Bagaimana supaya kita itu mengalami proses pembentukan supaya kita jauh lebih baik lagi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan Bapak Ibu Saudaraku, jangan cepat-cepat ya, jangan jauh daripada Tuhan. Harusnya kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Mengapa? Karena rencana Tuhan, saya percaya rencana yang terbaik bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak pernah rencanakan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Bahkan Dia berkata supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Dalam Yohanes pasal 14 Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jangan gelisah hatimu, jangan takut dan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Untuk itu aku mengatakannya kepadamu. Haleluya. Supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Jadi kerinduan Tuhan kepada kita sebenarnya sebagai umat Tuhan, kita harus sama seperti Dia Bapak Ibu Saudaraku. Nah kalau kita mewarisi, kalau kita sama seperti Tuhan Yesus, maka kita akan mewarisi seluruh kepenuhan Kristus. Maka kita akan disebut umat yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Nah, tugasnya apa? Untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada bagian kekosongan itu harus diangkat dalam kehidupan kita, supaya diganti dengan apa? Dengan kasih. Diganti dengan apa? Dengan pengharapan. Diganti dengan apa Saudaraku? Keintiman dengan Tuhan. Diganti dengan iman. Diganti dengan pengharapan. Jadi bukan bagian-bagian yang Tuhan tidak senang tadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi penting sekali kita dulu dibersihkan terlebih dahulu. Apalagi sekarang ini masih kita lagi sedang pesta saudaraku, pesta di mana Paskah saudaraku ya, di mana Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati masih bersama-sama dengan murid-muridnya, masih 40 hari bersama-sama dengan muridnya, luar biasa. Dan hari ke-50 nanti Dia akan terangkat ke surga, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan berkata, aku sudah memberikan Roh Kudus kepadamu. Nah saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa mengenal kasih Tuhan, kita tidak bisa dibentuk oleh Tuhan kalau kita masih mengeraskan hati. Kita tidak bisa maksimal, kita tidak bisa dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan kalau kita masih menyimpan hal-hal yang memang Tuhan tidak senang dalam kehidupan kita. Contoh misalkan kesombongan, masih ada iri hati, masih ada dendam, masih ada amarah, masih kita menyimpan dosa, kita tidak bisa dibentuk maksimal oleh Tuhan. Tetapi ketika ini semua kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan apa saudaraku, yang akan memakai kehidupan kita saudaraku. Maka kita akan menjadi apa? Menjadi penyambung lidah Tuhan. Tuhan akan memakai mulutmu, Tuhan akan memakai hatimu, Tuhan akan memakai pikiranmu untuk apa? Melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Nah, penting kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengenal 3 poin saudaraku. Yang pertama, kita tidak bisa mengenal kebenaran. Yang kedua, kita tidak bisa mengenal itu dosa. Yang ketiga, kita tidak bisa mengenal itu penghakiman. Kita berpikir apa? Bahwa semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semuanya baik menurut pandangan kita. Tapi kalau kita lihat tadi saudaraku, proses pembuatan tanah liat di
di tanah tukang periuk, Bapak Ibu Saudaraku. Ini sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada gelembung-gelembung. Ketika tanah itu dibentuk, ketika ada gelembung-gelembungnya, Bapak Ibu Saudaraku, maka tanah yang dibentuk itu akan menjadi rusak. Dia tidak menjadi sesuai dengan apa? Pemikiran daripada tukang periuk, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Makanya harus dipres, harus dihancurkan semuanya. Harus gelembung-gelembung ini terangkat semua sampai tidak ada lagi kekosongan di dalam tanah itu. Semua tanah itu padat berisi adanya. Sama juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berisi, Tuhan mau kita padat, iman kita harus berisi. Tidak ada kekosongan dalam iman kita, tidak ada kekosongan dalam pengharapan kita, tidak ada kekosongan di dalam segala sesuatu yang memang Tuhan kasih karuniakan kepada kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sehingga apa? Pada waktu kita menghadapi persoalan, kita tidak akan pernah terpengaruh. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh tukang periuk ini? Yang bagian yang kedua ini menarik sekali. Nah, dia akan menaruh tanah liat pada roda meja putar dan membuat tanah liat menjadi apa? Menjadi berada di tengah-tengah, menjadi center, Bapak Ibu Saudaraku, pada roda meja putar itu. Nah, kemudian meja akan diputar sedemikian rupa dan tanah liat juga akan dibentuk. Dengan cara ini tanah liat akan menjadi mudah dibentuk. Nah, sesuai dengan apa? Keinginan daripada tukang periuk, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, apa pesan yang harus kita dapatkan bagian yang kedua ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang akan membuat kita agar fokus kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Ketika engkau menghadapi persoalan, tugas kita adalah hanya fokus kepada Tuhan saja. Bukan kepada yang lain, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, bukan kepada benda-benda yang mengganggu kita, ataupun kepada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, saudaraku. Bagian yang kedua, Bapak Saudaraku, kita tidak bisa lagi berharap dan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Alkitab mencatat dalam Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Wow, luar biasa. Kalau kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri, pasti kita menjadi orang terkutuk, kata Tuhan, saudaraku. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin itu tadinya terasa berat, terasa sulit. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita kemudahan. Yang ketiga, Bapak Saudaraku, hal ini akan membuat kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi bergantung kepada apa? Kepada dunia. Kita tidak lagi bergantung kepada kekuatan kita, kehebatan kita, pengetahuan kita, tapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Nah, melalui kondisi ini, Bapak Ibu Saudaraku, pola pikir kita akan diubah sehingga kita dapat mengerti cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada bagian yang diubahkan kepada kita. Pola pikir kita berubah, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak lagi seperti pola pikir dunia. Haleluya. Tapi pola pikir kita sekarang adalah pola pikir kerajaan surga, kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti Kristus berpikir. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku, rencana Tuhan akan dibukakan bagi kita, sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik bagi hidup kita. Nah, dengan begitu hidup kita akan menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Jadi waktu kita sudah bergantung kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, akan lebih mudah Tuhan membentuk kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Haleluya. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh seorang tukang periuk tadi, saudaraku? Ya, yang ketiga, dia akan mendapat bagian pegangan atau hiasan lainnya kepada apa? Kepada bejana-bejana yang sudah dibentuk, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, luar biasa. Bagian tambahan tersebut seperti apa? Pegangan gelas akan ditempelkan kepadanya di bodi utamanya, ada warna-warninya, luar biasa, saudaraku. Ada aksesoris yang ditambahkan, saudaraku. Ya, luar biasa. Nah, setelah itu sambungan akan dihaluskan dan dipastikan kekuatannya akan aman. Jadi ada bagian-bagian yang ditempel lagi. Nah, luar biasa. Waktu saya baca ini, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yeremia disuruh Tuhan melihat seorang tukang periuk, Bapak Ibu Saudaraku, saya merenungkan hidup kita juga di tangan Tuhan sama, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat misalnya Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Luar biasa. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku. Jadi waktu kita mencari Tuhan, segala yang bentuk yang kekurangan itu Tuhan yang tambahkan, bukan kita lagi, saudaraku. Haleluya. Apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan akan tambahkan, saudaraku. Mengapa? Karena kita sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Apa pesan yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara yang kita dapatkan? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan membawa kita ke dalam suatu proses di mana Tuhan akan menambahkan talenta kepada kita. Tuhan akan tambahkan talenta-talenta kepada kita dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Yang tadinya merasa diri kita kayak nggak mungkin, kayaknya sulit, kayaknya bebannya berat sekali. Tuhan akan tambahkan talentamu. Tuhan akan kembangkan engkau dengan caranya Tuhan. Haleluya. Tuhan akan tumbuhkan engkau, Tuhan akan kembangkan kapasitasmu. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Nah sampai saudaraku, sampai tujuan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, Tuhan akan apa? Memberikan kemampuan lebih lagi bagi kita, sehingga kita dapat berfungsi lebih baik lagi dan membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan mau engkau berfungsi lebih baik lagi. Tuhan mau engkau berguna. Tuhan mau kita bermakna bagi sesama kita, bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi gereja, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi dunia sekitar kita, bermanfaat bagi negara kita Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Jadi luar biasa sekali. Tuhan akan tambahkan dengan caranya Tuhan. Kita tidak perlu tahu itu Bapak Ibu Saudaraku. Tugas kita hanya apa? Fokus saja sama Tuhan, berserah saja sama Tuhan, taat saja kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang membentuk engkau. Maka engkau akan dibentuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Karaktermu akan terbentuk. Ya, semua akan dibentuk Tuhan menjadi lebih baik dan lebih baik Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Kemudian saudaraku, kemampuan ini merupakan suatu hadiah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, dari sosok yang tidak pernah punya kemampuan, kita akan diubahkan menjadi sosok yang berguna bagi banyak orang. Pernah nggak kita lihat orang-orang yang ada dalam gereja yang tadinya tidak sekolah teologi, yang tadinya tidak sekolah kependetaan, tapi bagaimana Tuhan mengekspos mereka, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, sampai mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka dibawa Tuhan di dalam tujuannya Tuhan. Mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, mempengaruhi satu kota, mempengaruhi desa, mempengaruhi kota-kota yang gersang, saudaraku. Haleluya. Dan mereka membawa pertumbuhan rohani di sana. Mereka membawa iman, membawa pengharapan, dan kehidupan daripada Kristus ditularkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Berapa banyak yang kita lihat di sekitar kita Bapak Ibu Saudaraku, yang tadinya hanya biasa-biasa saja. Seorang pendoa syafaat yang tadinya hanya biasa-biasa, tapi begitu dia fokus terus di tangan Tuhan, dan Tuhan akan promosikan dia. Tuhan terus tambahkan apa yang kurang dalam kehidupannya, sehingga dia dipakai Tuhan menjadi luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, semakin dalam proses ini, semakin bagus dan semakin kuat kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kenapa? Karena tujuannya supaya apa? Rencana Tuhan itu bisa tercapai dalam kehidupan kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Jadi jangan lagi saudaraku kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan lagi berfokus dengan kelemahan kita. Tuhan bisa ubah kelemahanmu menjadi saudaraku? Menjadi sesuatu yang baru di tangan Tuhan. Asal engkau mau saja. Pertanyaannya, mau saja saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang memudahkan, enak banget Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Haleluya. Nah, langkah keempat Bapak Ibu Saudaraku, saya percepat. Mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Proses dilakukan dengan membiarkan bejana pada suhu ruangan selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu, tergantung ukuran dan bentuknya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita lihat ya, melalui proses ini kita akan merasa seakan-akan dibiarkan dan bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, luar biasa. Ketika engkau sudah maksimal Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau sudah dipasang talenta, diberikan talenta oleh Tuhan, dikembangkan, ditumbuhkan, bahkan kapasitas kita semakin hari ya semakin bertambah. Ada waktu-waktu engkau dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Luar biasa saudaraku. Nah, waktu-waktu ini saudaraku, waktu-waktu di mana engkau mengingat kembali. Kita harus mengingat kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Saudaraku? Karena hidup kita akan terasa kering dan tawar. Nah,
Ini luar biasa saudaraku. Karena ini dipanasin, udah mulai panas saudaraku. Haleluya. Tukang periuk mulai memanaskan saudaraku. Luar biasa. Dan ini butuh butuh kerja ekstra saudaraku. Ya, kita juga harus hati-hati ya dalam iman rohani kita ya. Nah, saya belajar ya, jangan sombong. Dalam hal ini jangan sombong. Ikuti saja, taati saja, nurut saja. Jangan lawan arus ya. Ikutin aja maunya Tuhan. Nah, tetapi melalui proses ini Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa untuk benar-benar hidup di dalam iman. Tuhan akan mengajarkan kita untuk hidup tidak lagi berdasarkan perasaan. Jangan gunakan perasaanmu. Haleluya. Kayaknya ini doa saya nggak dijawab ini. Haleluya. Ini kan perasaan saudaraku. Jangan gunakan perasaanmu. Haleluya. Kalau kita menggunakan perasaan kita Bapak saudaraku, kita akan kecewa. Haleluya. Nah, kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Kita harus benar-benar berfokus kepada Tuhan, ya. Jangan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Luar biasa. Sekalipun engkau berjalan melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Saudaraku, haleluya. Dan Tuhan berkata kepada kita, "Aku tidak meninggalkan engkau seorang yatim piatu." Luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kita. Karena rencana Allah Bapa dalam kehidupan kita adalah rencana yang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya Supaya kehendak Tuhan dilaksanakan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan-Nya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, iman yang bukan berdasarkan kepada perasaan atau mood, tetapi iman yang tetap percaya bahwa dalam segala keadaan, dalam perasaan apapun, dalam kondisi terburuk sekalipun, perhatikan baik, Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Coba lihat sebelah kirimu, katakan, "Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dia pegang kendali atas hidupmu. Ketika engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Dia, maka Dia akan turun tangan kepada engkau." Luar biasa. Langkah kelima, apa yang dilakukan oleh tukang periuk, saudaraku? Dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat untuk memberikan kekuatan sebelum proses berikutnya. Apa yang kita dapatkan dari sini Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan akan mengizinkan kondisi yang membuat kita bergesekan satu sama lain. Bahkan dengan orang-orang yang terdekat sekalipun, saudaraku. Yang kedua, proses ini akan membuat kita semakin kuat dan tangguh. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya. Luar biasa. Nah, keren banget ini Bapak Ibu Saudaraku. Ini sudah mulai saudaraku ya. Udah mulai padat ini, udah mulai kuat saudaraku. Luar biasa. Jika kita dapat melalui proses ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga kita siap menghadapi berbagai masalah yang lebih besar lagi. Jadi kita tidak takut lagi menghadapi masalah. Kita tidak takut lagi menghadapi setiap persoalan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita sudah siap saudaraku. Kita sudah mengalami pembentukan yang keras Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Persoalan-persoalan bukan lagi menjadi masalah yang besar, bukan lagi menjadi masalah yang serius dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi masalah-masalah itu akan menjadi dorongan kepada kita, karena kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada pelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan proses ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk membuat kita siap dalam menjalankan tugas yang lebih besar lagi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Jadi mengalami pembakaran saudaraku. Oh, luar biasa, keren ini. Mengapa? Karena diasah. Kita semakin hari semakin dipertajam. Karunia-karunia itu mulai tajam saudaraku. Mengapa? Karena Dia membawa kita kepada kedewasaan rohani penuh. Katakan amin. Haleluya. Langkah yang keenam Bapak Ibu Saudaraku, terjadi pendinginan bejana. Sebelum proses ini ya, ini memerlukan waktu beberapa hari. Nah, luar biasa. Ada kalanya Tuhan membawa kita ke dalam proses pendinginan, di mana kita akan kembali merasa sendiri lagi. Nah, ketika engkau sudah dipenuhi dengan karunia-karunia, pelayanan udah bagus, ada waktu-waktu nanti ya harus mengalami proses pendinginan. Ya, kita dibiarkan sendiri lagi saudaraku. Haleluya, luar biasa. Nah, kita dibiarkan sendiri lagi. Kondisi ini akan mempersiapkan kita untuk memasuki tahap berikutnya. Jadi
dipersiapkan untuk masuk ke tahap berikutnya yang lebih panas lagi. Kenapa? Karena ada lagi aliran yang lebih panas lagi, saudaraku. Luar biasa. Nah, kalau kita belajar bagaimana bejana dibentuk oleh seorang tukang periuk, demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Katakan amin. Nah, perhatikan, melalui keadaan ini ya, iman kita akan semakin dipertebal. Jadi iman kita dipertebal. Kenapa? Karena ujian-ujian yang ada akan membuat kita benar-benar dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup. Dengan ujian-ujian yang kita hadapi, iman kita semakin hari semakin dipertebal oleh Tuhan. Membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Jadi kita tidak pernah namanya mundur lagi, saudaraku. Bukan iman yang mundur lagi, tapi iman yang terus bergairah, saudaraku ya. Ada gairah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, langkah yang terakhir, saudaraku, langkah yang ketujuh ya, menambahkan bahan yang membuat bejana terlihat berkilau. Nah, kadang-kadang ada bejana itu berkilau gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, setelah itu bejana dipanaskan kembali pada suhu di atas 1000 derajat, bahkan lebih panas dari sebelumnya, untuk memberikan hasil sempurna pada proses terakhir ini. Luar biasa. Nah, apa yang kita pelajari dari sini, saudaraku? Melalui proses ini, Tuhan menambahkan kapasitas dan kemampuan dalam diri kita. Tuhan yang memberikan kapasitas kepada kita. Kita akan dibawa kembali dalam satu kondisi yang memerlukan ekstra energi ya, untuk dapat menyelesaikannya. Nah, tanggung jawab yang semakin besar membawa terpaan badai yang semakin kuat juga, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tetapi semakin panas kondisi yang kita hadapi, semakin berat situasi yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan membuat kita semakin indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita sekarang ini sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita. Kita sekarang sudah dibekali oleh Tuhan dan kita tidak takut lagi menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Amin. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kita menjadi sebuah bejana di tangan tukang periuk. Izinkan Tuhan untuk apa? Untuk membentuk kehidupan saudara. Izinkan Tuhan untuk apa? Untuk melawat saudara. Izinkan Tuhan untuk apa? Memulihkan kehidupan saudara. Memang gak gampang, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk dibentuk itu gak gampang. Kadang-kadang hati kita ya, kita banyak mengalah. Kita banyak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi ingat baik-baik, bejana yang dibentuk oleh tukang periuk akan digunakan untuk tujuannya oleh Tuhan, saudaraku. Hidup kita akan berguna, hidup kita akan bermanfaat. Maka tubuh kita akan menjadi bait Roh Kudus. Menjadi bait Roh Kudus. Haleluya, luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gelas, maka itu akan menjadi sebuah gelas. Tuhan juga sama. Tujuan Tuhan juga harus terlaksana dalam kehidupan kita. Yang tidak lain tidak bukan melakukan amanat agung Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Katakan amin. Haleluya. Nah, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan spesifik dalam membentuk kehidupan saudara dan saya. Semuanya untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Di tangan Tuhan hidup kita akan semakin indah, walaupun kadangkala mengalami berbagai macam tantangan dan persoalan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tetapi akhirnya semuanya itu ya, membuat kita lebih baik, lebih matang, memiliki iman yang lebih kuat, memiliki sifat karakter yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Tuhan sedang membentuk gerejanya hari ini. Bagaimana persiapan kita hari ini menyambut kedatangan Tuhan? Persiapan inilah yang harus kita buat, saudaraku, ya. Yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi, ya, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, menjadi orang-orang yang mengobarkan kasih karunia-Nya. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah kita semakin hari cinta kepada Tuhan. Kita belajar dari tukang periuk yang membentuk bejana. Ada beberapa kesimpulan yang saya sampaikan. Yang pertama, Allah membiarkan kita mengalami berbagai masalah agar kita dibersihkan dari berbagai kekosongan, supaya kita diisi, supaya kita diberkati, supaya kita dipenuhi dengan hadirat-Nya.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang akan membuat kita agar fokus kepadanya. Jadi melalui keadaan, tujuannya supaya kita fokus kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan membawa kita ke dalam suatu proses di mana Tuhan akan menambahkan kapasitas kita, menambahkan talenta-talentanya kepada kita. Haleluya, kalau kita bergantung kepada Tuhan. Yang keempat, saudaraku, kita akan merasa seakan akan dibiarkan dan akan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ya, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan perasaan. Ya, tidak lagi berdasarkan perasaan. Perhatikan, supaya kita tidak lagi hidup berdasarkan perasaan kita, tapi iman kepada Tuhan Yesus. Waktu kita bergantung kepada Tuhan Yesus, kita tidak sendiri lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada roh Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita. Aku memberikan kuasa kepadamu kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau engkau diurapi oleh Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Luar biasa. Jadi biar kita terus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang kelima, Tuhan akan mengizinkan kondisi yang membuat kita bergesekan satu dengan yang lain. Tujuannya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk membuat kita siap dalam menjalankan tugas kita yang lebih besar lagi. Untuk kita bisa mengerti dan memahami tujuan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang berikutnya, saudaraku, Tuhan membiarkan diri kita merasa sendiri dan seperti terlupakan. Hal ini dibuat agar iman kita lebih kuat lagi, lebih lagi, saudaraku, mengandalkan Tuhan. Hal ini juga akan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Dan yang ketujuh, kita akan dibawa kembali dalam suatu kondisi yang memerlukan ekstra energi untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya supaya kita memiliki karakter yang lebih baik lagi, supaya kita matang rohaninya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberikan dorongan iman kepada kita untuk kita belajar kepada seorang tukang periuk yang dibentuk oleh Tuhan. Izinkan hidupmu dibentuk oleh Tuhan hari ini, dan saya percaya berkat Tuhan akan menjadi bagianmu dimanapun kau berada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dari pelajaran Tuhan, tukang periuk Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, bermanfaat bagi banyak orang, supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu menjadi iman kami, bahwa kami Tuhan akan merelakan kehidupan kami dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkata bersama-sama, amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering, Amin. yang merindukan air,
Terima kasih Pendeta Yuardinuate untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu atas kami semua. Tuhan, terima kasih buat ibadah online yang telah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Biarlah firman Tuhan menjadi tanah yang subur dan berbuah lebat di hati kami. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk kami anak-anak-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan pewahyuan yang baru kepada guru sekolah minggu kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa atas Indonesia. Biarlah sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami dan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala sama keluarga dan semua para leaders GKS supaya semakin dipakai dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja di Aldiron supaya dipermudah dalam semua pengurusan dan pembangunan kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan biar senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan dalam segala aspek. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu kepada kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Buradi Subrata MTH. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.